Untuk pemaparan seminar yang selanjutnya, yang keempat, akan dibawakan oleh Saudari Dewi Ratih Puspitasari AMDK. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suci Ratnasari sebagai mentor, dan terima kasih untuk Ibu Iman selaku sebagai moderator. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul optimalisasi pengetahuan pasien tentang manajemen nyeri non farmakologi di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Di sini saya menjelaskan biodata saya. Nama lengkap saya Dewi Ratih Puspitasari. Saya dari formasi perawat terampil ya. Tempat tanggal lahir saya Surakarta 18 Februari 1989. Di sini status saya sudah menikah. Unit kerja saya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta. Latar belakang nyeri hanya dapat dirasakan pada diri seseorang tanpa dirasakan oleh orang lain. Penanganan yang dibuat dan sangat dibutuhkan oleh penderita nyeri tidak hanya untuk meredakan rasa nyerinya, melainkan pula untuk meningkatkan mutu kehidupannya, maka diperlukan dilakukan manajemen nyeri. Manajemen nyeri sendiri bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang sangat mengganggu aktivitas penderita. Manajemen nyeri akan diberikan ketika seseorang merasakan sakit yang signifikan atau berkepanjangan. Tujuan adanya manajemen nyeri antara lain mengurangi rasa nyeri yang dirasakan, meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Nyeri dapat ditangani dengan menggunakan manajemen nyeri farmakologi dan non-farmakologi. Hasil analisa mengangkat judul optimalisasi pengetahuan pasien tentang manajemen nyeri non-farmakologi di ruang anggrek. Visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi dari pemerintah Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adiktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Sedangkan yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan kondisivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Manajemen P3K. Manajemen P3K terdiri manajemen kepegawaian, penilaian kinerja, dan disiplin. Manajemen kepegawaian meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Sedangkan penilaian kinerja secara berkala dilakukan penilaian yang dijadikan pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja. Disiplin P3K pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K dengan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Adapun tata cara penggunaan sanksi disiplin bagi P3K
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Nilai dan etika organisasi terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan RSUD Ibu Fatmawati. Dinas Kesehatan Kota Surakarta terdiri dari Destrat, ada profil, visi misi, tujuan, program strategi dan SOTK. Sedangkan RSUD Ibu Fatmawati Surakarta terdiri dari desa, profil, visi misi, tujuan, program strategi, SOTK dan tupoksi P3K di RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Yang pertama, profil dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta. Tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasar atas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Setelah ditetapkan tahun 2002, Destra Dinas Kesehatan Kota Surakarta direview dan ditetapkan kembali menjadi dokumen perubahan Destra Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2002 sampai dengan 2006. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Destra Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2001 sampai 2006 adalah meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Indikator tujuan Dinas Kesehatan ada 3, yaitu indeks keluarga sehat, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Visi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Sedangkan misi yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Sedangkan tujuan dari Dinas Kesehatan terdiri dari 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, terwujudnya masyarakat yang sehat, tangguh, sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya, meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tupoksi P3K, tugas perawat di rawat inap. Melihara, yang pertama memelihara kebersihan ruang rawat dan lingkungannya. Yang kedua, menerima pasien baru sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosa perawatan sesuai batas kewenangannya. Yang keempat, menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, menyusun rencana keperawatan kepada pasien sesuai kebutuhan batas kemampuannya, antara lain melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program pengobatan. Yang kedua, memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakitnya. Yang keenam, mengobservasi kondisi pasien, selanjutnya melakukan tindakan yang tepat berdasarkan hasil observasi tersebut sesuai batas kemampuannya. Yang ketujuh, berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Yang kedelapan, melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan benar sesuai standar keperawatan. Dan yang kesembilan, melaksanakan serah terima tugas pada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis pada saat pergantian dinas. Identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya pengetahuan pasien tentang manajemen nyeri non-farmakologi pos operasi di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Isu yang kedua, belum optimalnya penerapan langkah cuci tangan yang benar pada pasien dan keluarga pasien di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dan yang ketiga, kurang optimalnya sosialisasi diet makanan pada pasien pos operasi di ruang anggrek.
Dari isu tadi kita menggunakan analisis USG, yaitu dengan urgency, service, dan growth. Yang pertama, isu belum optimalnya pengetahuan pasien tentang manajemen nyeri non-farmakologi postoperasi di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Berkaitan dengan keterbatasan informasi mengenai manajemen nyeri. Yang kedua, kurangnya sosialisasi ke pasien dan keluarga pasien. Sedangkan yang ketiga, kurangnya kesadaran pasien tentang pentingnya manajemen nyeri. Dari belum optimalnya pengetahuan pasien tentang manajemen nyeri non farmakologi post operasi di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati, kita dapatkan total USG-nya itu 39. Sedangkan isu yang kedua, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan yang benar pada pasien dan keluarga pasien di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Berkaitan dengan kurangnya kesadaran pasien dan keluarga pasien pentingnya mencuci tangan. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien dan keluarga pasien cara mencegah infeksi nosokomial. Dengan belum optimalnya penerapan langkah cuci tangan yang benar pada pasien dan keluarga pasien di ruang anggrek, didapatkan total USG-nya 21. Sedang isu yang ketiga, kurangnya optimalnya sosialisasi diet makanan pada pasien post operasi di ruang anggrek. Dapatkan pasien post operasi belum mendapatkan sosialisasi diet makanan secara maksimal dengan total USG 12. Dari ketiga isu tadi didapatkan peringkat yang pertama, belum optimalnya pengetahuan pasien tentang manajemen nyeri non farmakologi di ruang anggrek. Rancangan kerja pelaksanaan konsultasi dengan mentor tentang rencana kerja terkait edukasi manajemen nyeri non farmakologi pada pasien dan keluarga di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi dengan pimpinan dan mentor. Hasilnya, tersedianya bahan konsultasi dan dokumentasi foto. Sedangkan tahapan yang kedua, membuat jadwal konsultasi dengan mentor. Hasilnya, terlaksananya kegiatan konsultasi. Yang ketiga, meminta arahan pada mentor. Hasilnya, mentor memberikan arahan dan masukan terkait isu yang diangkat. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Rancangan kegiatan yang kedua, pelaksanaan konsultasi dengan mentor tentang rencana pembuatan media informasi, leaflet dan poster tentang manajemen nyeri non farmakologi di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tahapan kegiatan, merancang membuat desain leaflet dan poster tentang manajemen nyeri non farmakologi. Hasilnya, tersedianya desain rancangan manajemen nyeri non farmakologi. Yang kedua, mengkonsultasikan desain rancangan manajemen nyeri dan farmakologi ke pimpinan atau mentor. Yang kedua, tersedianya leaflet dan poster tentang manajemen nyeri non farmakologi. Kontribusi terhadap visi misi sesuai nilai-nilai ASN berakhlak, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Yang ketiga, pelaksanaan konsultasi dengan mentor tentang rencana sosialisasi kepada pasien dan keluarga tentang manajemen nyeri non farmakologi post operasi di ruang anggrek RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Tahapan kegiatannya, merancang penyempurnaan desain manajemen nyeri non farmakologi.
visi misi sesuai dengan nilai-nilai asisten berakhlak, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan para milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Bab 5 penutup. Dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: memberikan kesempatan kepada ASN atau P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan perekrutan. 2. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan pada para P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Yang ketiga, sebagai ASN atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta guna meningkatkan mutu dan pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Yang keempat, diharapkan dengan optimalisasi tentang manajemen nyeri non-farmakologi, pasien dapat mengontrol nyeri dengan benar. Saran bagi diri sendiri, bagi ASN sendiri diharapkan untuk terus mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya. Selain itu, ASN dianjurkan untuk melakukan setiap kegiatan dengan menanamkan nilai-nilai dasar profesi ASN secara kontinu dan menularkannya kepada rekan kerja. Sedangkan untuk perawat sebagai ASN dalam melaksanakan tugas, hendaknya secara total dan loyalitas yang tinggi serta melaksanakan tugas dengan memegang prinsip nilai-nilai berakhlak sehingga visi dan misi unit kerja dapat tercapai dengan baik. Untuk rumah sakit, pihak rumah sakit hendaknya selalu memberikan dukungan terhadap tenaga kesehatan, terutama perawat, dalam melaksanakan setiap kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Di sini desain leaflet yang saya buat bersama dengan mentor yang terdiri dari pengertian itu nyeri, skala nyeri itu dari ringan, sedang, dan berat. Tipe-tipe nyerinya ada 2, nyeri akut dan kronis. Sedangkan manajemen nyeri itu terdiri dari manajemen farmakologi dan non-farmakologi. Kalau manajemen nyeri non-farmakologi terdiri dari stimulasi dan pijatan, kompres es atau hangat, dan distraksi atau pengalian. Teknik distraksi sendiri itu terdiri dari pengalian visual, yaitu dengan menonton TV atau film. Sedangkan pengalian pendengaran itu bisa dengan pendengaran musik atau radio. Sedangkan yang ketiga, distraksi intelektual itu bisa dengan bermain puzzle. Sedangkan teknik relaksasi sendiri itu saya mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam dengan cara menarik nafas dalam perlahan, kemudian dihembuskan melalui otot punggung, kaki, dan perut. Diulangi tersebut hingga rasa nyaman dan tenang. Dan ini desain poster yang saya rancang bersama dengan mentor saya. Ini video edukasi manajemen nyeri kepada pasien. Di sini saya menjelaskan apa itu pengertian nyeri dan skala nyeri, kemudian nyeri non farmakologi dan nyeri farmakologi itu apa, serta teknik cara mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien. Cepat dan berlangsung singkat, kurang dari 6 bulan. Contohnya yaitu kecelakaan, patah tulang, dan lain-lain. Ya, di sini saya menjelaskan kepada ibu yang kemudian ibunya saya tanya sebelumnya tidak pernah mengetahuinya cara menjelaskan cara mengontrol nyeri dengan teknik manajemen nyeri non farmakologi. Skala 1 sampai 3. Dan saya mengajarkan
Banyak universitas farmakologi biasanya berkolaborasi dengan dokter, obat-obatan, analgesi. Ya sudah, ini cukup. Dan di sini dokumentasi waktu saya konsultasi laporan bersama mentor, dan yang setelah itu konsultasi revisi waktu laporan. Sedangkan yang bawa sendiri itu sosialisasi event manajemen daripada keluarga pasien. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan seminar yang dilakukan oleh Saudari Dewi Ratih Puspitasari KMDK. Dimohon untuk tanggapannya Ibu Suci sebagai mentor. Monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat dulu kepada Mbak Dewi Ratih. Setelah teman muda, presentasi dengan bagus. Terus nanti untuk PR-nya, jangan lupa setiap kali makan kegiatan satu evaluasi ya. Sosialisasi ke teman-teman juga bagaimana cara mengurangi rasa nyeri dengan teknik non farmakologi. Terus setelah itu nanti untuk leaflet sama poster bisa dikonsultasi dengan PKRS atau media aplikasi situ mas saja. Seperti itu, ya. Sekali lagi tepuk tangan. Kemudian dari saya, Pak, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah tadi penyampaian seminar yang dilakukan oleh Mbak Dewi Ratih Puspitasari. Semoga bisa diimplementasikan di bangsa Anggrek tentunya. Kita berikan